semuanya, kembali lagi bersama Perawat Berbagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip etik dan legal keperawatan yang paling sering muncul pada soal uji kompetensi perawat, terutama di tahun 2024 ini. Langsung aja nih ke soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang perawat melakukan edukasi tindakan fototerapi dengan orang tua bayi yang dirawat di ruang NICU. Sebelum melakukan edukasi, perawat melakukan kontrawaktu dan tujuan kegiatan edukasi. Saat melakukan edukasi, perawat menjelaskan secara terbuka dan juga lengkap mengenai tindakan fototerapi, tujuan tindakan, dan dampak jika bayi tidak segera dilakukan fototerapi. Apakah prinsip etika keperawatan yang digunakan? A. Justice, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficence, E. Non-maleficence. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, veracity. Nah, di sini fokus pada pertanyaan yang ditanyakan adalah apakah prinsip etika keperawatan yang digunakan? Nah, berdasarkan data yang di atas ya, perawat menjelaskan di sini secara terbuka dan juga lengkap mengenai tindakan fototerapi, tujuan dan dampaknya jika tidak dilakukan fototerapi. Nah, di sini prinsip etik yang paling sesuai dengan soal ini adalah veracity. Nah, mengapa? Karena veracity ini memberikan jaminan bahwa perawat itu secara jujur dan juga terbuka menyampaikan kepada orang tua si bayi mengenai dampak jika fototerapi itu tidak dilakukan. Hal ini dilakukan bertujuan agar pasien ataupun orang tua si bayi dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan anaknya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 2, seorang perawat melakukan edukasi untuk mengajarkan teknik menyusui yang baik dan benar pada ibu dengan BBLR. Perawat menawarkan apakah akan menyusui di ruang laktasi atau di ruang perawatan bayi. Apakah prinsip etika yang diterapkan oleh perawat tersebut? A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Autonomy, E. Beneficence. Iya, jawaban yang tepat adalah yang D, otonomi. Pada soal tersebut dikatakan bahwa perawat menawarkan apakah akan menyusui di ruang laktasi atau di ruangan perawatan bayi yang merupakan kata kunci untuk jawaban dari autonomi. Prinsip ini digunakan oleh perawat untuk memberikan kebebasan kepada klien untuk menentukan pilihannya sendiri sehingga meningkatkan rasa nyaman dan juga perasaan dihargai. Jadi, dalam perawatan terutama untuk ibu, itu kita harus mengutamakan otonomi dalam pengambilan keputusan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 3, seorang laki-laki umur 22 tahun menderita CA tiroid dengan post-operasi tiroidektomi. Perawat akan melakukan perawatan luka post-operasi menggunakan prinsip steril untuk mencegah infeksi. Apakah prinsip etik yang digunakan oleh perawat? A. Justice, B. Fidelity, C. Maleficence, D. Beneficence, E. Confidentiality. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, beneficient. Kita kilas balik ke soal, disebutkan bahwa perawat memegang prinsip steril yang bertujuan untuk mencegah infeksi. Hal ini termasuk dalam kategori prinsip etik perawat, beneficient atau berbuat baik. Nah, banyak nih teman-teman yang kejebak dalam prinsip etik non-maleficient dan juga beneficient. Perbedaan keduanya itu cukup signifikan ya teman-teman. Jika beneficient itu berbuat baik, maka non-maleficient itu sifatnya tidak merugikan. Nah, dalam konteks soal ini, jika dipaparkan pada soal bahwa perawat bertujuan mencegah infeksi untuk mengurangi terjadinya kecacatan, hal ini dapat teman-teman pilih sebagai prinsip etik non-maleficient. Sedangkan pada soal ini berfokus hanya untuk mencegah infeksi. Nah, untuk menguatkannya lagi, teman-teman bisa lihat nih di option jawaban bahwa hanya maleficient yang artinya merugikan, itu di opsi yang C, dan hal ini itu tidak menjadi jawaban yang tepat ya teman-teman, karena dia hanya maleficient, tidak diimbangi dengan non-maleficient. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D.
Soal nomor 4, perawat anak sedang merawat bayi dengan kelainan kongenital hernia diafragmatika disertai sepsis yang sedang dirawat menggunakan ventilator di ruang NICU. Dokter mengatakan bahwa bayi tersebut mungkin tidak akan bertahan lama karena kelainan yang dimilikinya. Ibu mengatakan tetap ingin agar anaknya mendapatkan ventilator tersebut. Sementara, pada saat yang sama ada bayi lain yang juga membutuhkan ventilator karena asfiksia neonatorum pasca lahir yang memerlukan ventilator segera. Nah, pertanyaannya adalah dilema etik apakah yang dihadapi oleh dokter dan perawat dalam situasi tersebut? A. Justice dan autonomy, B. Confidentiality dan fidelity, C. Non-maleficent dan fidelity, D. Veracity dan beneficent, E. Autonomy dan veracity. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, justice dan otonomi. Nah, hal ini udah jelas ya, dari pengertian justice sendiri itu mengenai keadilan dan juga otonomi itu menghormati keputusan. Nah, pada soal ini sangat erat kaitannya dengan hal tersebut seperti yang disebutkan di soal bahwa seorang ibu dia akan tetap mempertahankan anaknya untuk mendapatkan ventilator tersebut dan satu sisi lain juga ada orang yang membutuhkan ventilator tersebut ya. Dan hal ini merupakan prioritas dilema yang paling sering muncul dan sering terjadi di rumah sakit kita. Jadi untuk option B, C, D, dan E itu belum ada kaitannya pada soal. Jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A. Soal nomor 5, perawat A sedang melakukan perawatan luka pada pasien dengan gangren. Tidak berapa lama ada pasien baru masuk yang ternyata adalah direktur rumah sakit tersebut. Perawat A bergegas membalut luka pasien tanpa dibersihkan secara optimal agar segera dapat menemui direktur, dengan harapan mendapat nilai tambah sebagai pegawai. Apakah etika keperawatan yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Fidelity, B. Justice, C. Confidentiality, D. Veracity, E. Beneficent. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, justice. Nah, pada soal ini dikatakan bahwa perawat ini udah melanggar prinsip etik justice, yaitu keadilan, di mana dia awalnya itu sedang membalut luka pasien tanpa dibersihkan secara optimal karena ia segera menemui pasien lain, yaitu seorang direktur, sehingga lukanya itu belum dibersihkan secara optimal dan buru-buru nih, lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam konteks justice sendiri kita harus memperlakukan dan menganut asas keadilan, di mana ketika perawat itu dinas sendirian dan ketika itu ada pasien yang baru masuk serta ada pasien juga yang dirawat yang memerlukan bantuan perawat, maka perawat tersebut itu harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam tingkat urgensi yang dibutuhkan masing-masing pasien. Jadi diurutkan yang mana prioritas dan juga yang mana di bawah prioritas. Nah, dalam konteks ini bukan karena kepentingan pribadi, namun asas keadilan memperlakukan orang yang membutuhkan bantuan sesegera mungkin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 6, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Nextnya kita bikin soal tentang apa lagi nih? Yuk komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya dari Perawat Berbagi. Bye-bye.